Salam sehat, salam berpikir kritis para penonton dimanapun kalian berada. Mari kita diskusi itu menanggapi atau menyikapi klarifikasi dari Kepala BBKSDA Papua. Jadi sebenarnya kalau kita dalami dari apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak ada klarifikasi di situ. Itu lebih kepada pembenaran. Pembenarannya itu bisa dilihat dari alasan dia melakukan pembakaran itu katanya untuk penegakan hukum. Padahal itu kalau kita dalami baik-baik itu sebuah kejahatan yang melanggar hukum, dan Kepala BBKSDA Papua bersama anggota-anggota TNI, anggota-anggota Polri yang terlibat di situ itu sama-sama itu sudah melakukan tindakan kejahatan terhadap tindakan untuk memusnahkan kebudayaan dari satu rumpun. Ini kejahatan serius, karenanya mereka kena pasal-pasal berlapis. Jadi tindakan mereka itu bukan di penegakan hukum, tapi justru melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan dia itu keliru, apalagi kalau argumen dia itu memakai alasan berdasarkan permen. Padahal kalau kita baca di permen sendiri, itu ada pengecualian. Nah, pengecualian itu dari segi jumlah. Artinya bahwa jika jumlahnya itu sedikit itu sebenarnya itu boleh. Tapi kalau jumlahnya itu banyak, itu tidak boleh. Itu dari segi secara pengertian secara umum permen itu. Nah, sementara kalau kita bicara dalam konteks Papua, yang mesti kita harus lihat itu ini bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Berbagai macam undang-undang itu juga melindungi bahwa yang namanya kebudayaan itu harus dihormati dan dijaga atau dipelihara dan dilindungi. Bahkan negara itu berkewajiban melindungi kebudayaan. Nah, negara itu berkewajiban melindungi kebudayaan, tapi kemudian kelompok orang ini memakai alasan penegakan hukum dengan dasar permen, kemudian mereka melakukan tindakan kejahatan. Padahal di permen itu ada bahasa pengecualian. Nah, ini sebenarnya kelompok ini mereka sudah melakukan kejahatan, mereka memakai dasar hukum juga yang keliru. Karena misalnya teman-teman semua, kalau misalnya kita bandingkan dalam segi pengabaian undang-undang dengan peraturan yang lain, itu harus dilihat dalam konteks hierarki. Jadi kalau hierarkinya itu undang-undang, maka undang-undang itu yang diutamakan. Nah, undang-undangnya itu juga harus dilihat apakah itu undang-undang khusus atau undang-undang bersifat general. Kalau dia bersifat khusus, maka undang-undang yang khusus bisa mengabaikan undang-undang umum. Nah, tapi kalau yang dalam konteks ini, misalnya kita baca di PP juga, PP itu juga mensyaratkan bahwa lebih lanjut itu akan diatur di permen. Sementara di permen itu dia juga bersifat pengecualian, karena permen sendiri tidak bisa bertentangan dengan aturan-aturan di atas dia. Nah, ini yang mestinya itu kita harus pahami dalam konteks itu. Sehingga kalau kita membeda dalam pemahaman konstitusi Indonesia atau kepastian hukum yang ada di Indonesia, maka Kepala BBKSDA Papua itu sudah melakukan tindakan kejahatan. Begitu juga dengan tentara-tentara atau polisi-polisi yang sama-sama dalam video itu terlibat dalam proses pembakaran kebudayaan Papua. Itu sama saja dengan tindakan kejahatan yang memiliki motif niat untuk memusnahkan sebuah budaya. Nah, memusnahkan sebuah budaya itu kan bagian dari kejahatan, dan terhadap hal ini memang mereka yang terlibat langsung berdasarkan yang kita lihat di video yang bakar itu dengan tertawa-tertawanya itu semua itu harus dicopot dan diproses hukum. Itu harus diproses hukum karena kena pasal berlapis. Nah, sekarang kita minta supaya transparansi daripada penegak hukum untuk penegakan hukumnya.
teman-teman semua itu kita harus lihat dalam konteks itu. Nah, di soal misalnya burung apakah boleh dibunuh atau tidak itu di hal yang lain, atau misalnya bagaimana dengan mereka yang menangkap. Nah, menangkap itu juga harus dilihat apakah itu berlebihan atau tidak. Nah, biasanya itu untuk jumlah itu pengadilan yang akan menilai di situ. Tapi bahwa ketika misalnya mereka menggunakan untuk perdagangan atau apa, itu yang tidak boleh. Karena itu juga misalnya kalau kita lihat-lihat di Pergub, itu sebenarnya Pergub juga bilang bahwa dalam kepentingan cendrawasih itu, kalau dalam kepentingan kebudayaan atau wilayah-wilayah kesakralan dalam kebudayaan itu boleh. Tapi memang yang tidak boleh dan dilarang itu adalah kalau untuk kepentingan bisnis atau penjualan dan segala macam. Tapi bahwa ada satu tindakan kejahatan negara yang besar, itu adalah bagaimana negara itu kemudian mendesain supaya orang Papua itu miskin di atas kekayaan dia, tapi kemudian karena kemiskinan orang Papua, jadi kemiskinan itu menjadi alat paksa untuk orang Papua dalam rangka mempertahankan hidup, mereka harus cari burung atau apa yang menurut mereka berharga. Nah, bagian ini itu desain negara. Jadi kita terjebak dalam desain negara. Tapi hal yang berikut lagi itu adalah kita juga bisa lihat bahwa ada pembelakan hutan dan segala macam, pencurian kayu dan segala macam, atau macam di Merauke perusahaan dikasih izin bebas-bebas untuk membongkar lahan. Ini kan bagian dari kejahatan yang justru akan mempercepat pemusnahan terhadap burung-burung yang langka yang dilindungi dan segala macam. Ini justru kejahatan yang sangat serius yang mestinya dari segi ini itu mestinya itu harus didorong. Nah, kenapa kepala BBK SDA Papua itu mereka tidak dorong itu sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan? Jika ada keterlibatan negara atau pemerintah dan segala macam yang terlibat dalam memberikan izin dan segala macam, berarti ini kan mereka juga melakukan kejahatan yang mestinya itu harus didorong, karena ini bagian dari kejahatan serius yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memakai kekuasaan untuk kepentingan perusakan lingkungan dan segala macam. Bagian ini juga itu hal yang mestinya kita harus lihat. Demikian dari saya, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Kiranya kita selalu diberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.